could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, saat ini kita sedang berada di Malaysia, tepatnya di kota Kuala Lumpur. Kita akan berjalan-jalan menyusuri sejarah Islam masuk ke Malaysia, terutama di daerah Kuala Lumpur ini. Oleh sebab itu, kita akan mengunjungi beberapa masjid yang bersejarah di kota Kuala Lumpur. Mari kita saksikan perjalanan ini. Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari Malaka. Malaka menjadi kawasan penting penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dunia. Sehingga banyak saudagar muslim dari India dan Gujarat yang melewati samudera untuk berniaga dan berdakwah ke kawasan Asia Tenggara. Menjadikan Malaka sebagai tempat transit dan salah satu tujuan pelayaran. Oleh sebab itu, tak heran banyak sekali situs peninggalan sejarah masuknya Islam di Malaka, termasuk keberadaan Masjid Tangkera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan akhwat. Saat ini kita sedang berada di Malaysia, tepatnya di Malaka. Di sini kita sedang mengunjungi Masjid Tangkera. Masjid Tangkera ini merupakan masjid kedua tertua di Malaysia, yaitu didirikan pada tahun 1728. Dan uniknya di sini, masjid ini merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Cina. Terlihat dari aksen-aksen di dalam masjid ini yang banyak sekali ukiran-ukiran seperti ukiran-ukiran masjid-masjid di Jawa. Dan juga kita melihat bentuk dari menaranya seperti pagoda di Cina. Mari kita melihat keunikan masjid ini dari dalam. Masjid Tangkera Malaka, atau juga disebut sebagai Tangkera Mosque, merupakan satu masjid tertua di Malaysia, dibangun dengan bentuk yang mirip dengan Masjid Kampung Kling dan Masjid Kampung Hulu Malaka. Masjid yang terletak di kawasan Malaka Tengah ini sempat menjadi masjid utama di Malaka dengan nama Masjid Besar Tangkera, sampai kemudian masjid di Bukit Pala dibangun, menggantikan fungsi Masjid Tangkera sebagai masjid utama. Saat ini, Masjid Tangkera sudah dijadikan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Malaysia melalui Akta Cagar Budaya tahun 1976. Masjid Tangkera memiliki keunikan tersendiri dengan menaranya yang mirip sekali dengan pagoda Tiongkok. Pengaruh reka bentuk bangunan masjid Jawa dan Sumatera juga sangat kental di Masjid Tangkera, sebagaimana Masjid Kampung Kling dan Masjid Kampung Hulu Malaka. Sementara, seni arsitektur Tiongkok menginspirasi bentuk menara Masjid Tangkera, menjadikan masjid ini sebagai sebuah perpaduan seni reka bangunan Nusantara dan Tiongkok. Di dalam komplek masjid ini, terdapat makam Sultan Hussein Muhammad Shah, penguasa Johor dan Singapura, yang kemudian menandatangani penyerahan Pulau Singapura kepada pemerintah Inggris, yang diwakili oleh Sir Stanford Raffles, dengan Tumenggung Abdul Rahman pada 6 Februari 1819, yang menjadi awal lepasnya Singapura dari Kesultanan Johor. Setelah penyerahan Singapura, beliau meninggalkan Singapura dengan pindah ke Malaka. Sultan Hussein Muhammad Shah wafat pada tanggal 5 September 1835 dan dimakamkan
di pekarangan masjid ini. Terdapat perbedaan perkiraan tahun pembangunan Masjid Tangkera. Perbadanan Museum Melaka menyebutkan dalam laporannya bahwa Masjid Tangkera dibangun pada tahun 1750. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa masjid dibangun pada tahun 1728. Akan tetapi, berdasarkan tahun pendirian yang terdapat di bangunan gerbang masjid, diperkirakan bangunan yang kini berdiri adalah bangunan yang dibangun kembali pada tahun 1780 Masehi atau tahun 1226 Hijriah. Yang tersisa dari bangunan lama hanyalah bangunan menara masjid.